الفلاح نداء الحق لبيت ولربي أصغيت تركت الجاهلية تركت الجاهلية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan baik, bersama keluarga, sehat semuanya. Dan seperti biasa, yang paling penting menurut Ane adalah kalian itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan mendekatkan diri padanya. Dan pada sore hari ini jam 5 menjelang senja ya. Sampai saat ini memang kebanyakan video Ane itu kita ambil waktu-waktu seperti ini menjelang maghrib gitu ya, jadi memang biar suasananya adem, pemandangannya juga enak dilihat. Oke teman-teman, tadi sebelum Ane berangkat itu Ane kepikiran untuk bahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Mungkin kurang lebihnya kita bisa sebut ini hakikat penciptaan kita dan dianugerahkannya kita kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah. Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 teman-teman, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Dan makna global dari ayat ini sebenarnya teman-teman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita mengetahui dan memahami bahwa tidaklah kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang Allah berikan pada kita, melainkan supaya kita itu tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan berbagai macam peribadahan kepada Allah, mengkhususkan berbagai macam peribadahan itu hanya untuk Allah dan tidak mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya manusia itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dengan hidup yang dia berada di dalamnya. Yang dengan kata lain sebenarnya hidup kita ini kalau seandainya tidak kita gunakan untuk semakin taat sama Allah, mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan sebagai utusan Allah, maka apalah arti hidup kita ini teman-teman? Apalah arti hidup kita? Justru
Jangan-jangan kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang sia-sia tanpa makna kalau seandainya kita itu nggak menjadikannya sebagai kesempatan untuk banyak-banyak beribadah dan semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, dengan berbagai macam kondisi keluarga kita masing-masing, apapun profesi pekerjaan kita, kesemuanya itu hanya sebagai fasilitas kenikmatan. Ya, apapun kondisi keluarga kita, bagaimanapun kondisinya, ya bagaimanapun kondisi keluarga kita, apapun profesi kita, semuanya memiliki kewajiban yang sama ketika hidup di dunia, yaitu beribadah dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah berbicara tentang ketauhidan, pengkhususan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, maka termasuk dalam hal meminta apa yang dibutuhkan oleh kita, itu pun sama. Kita diwajibkan untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan, teman-teman. Teman-teman mau minta kelancaran rezeki, ketinggian karir ataupun jabatan, kemudahan dalam mencari pasangan hidup, maka semuanya itu ayo kita minta sama Allah, teman-teman. Jangan ke yang lain, na'udzubillah. Karena dalam ayatnya yang lain, dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi ketika kita memalingkan peribadahan ataupun permohonan kita kepada selain Allah untuk meminta dikabulkannya hajat kebutuhan kita, maka terjerumuslah kita ke dalam kesyirikan. Itu yang nanti akan mengundang bahaya bagi kita, baik ketika kita hidup di dunia ini, berupa tidak diterimanya amal ibadah yang kita kerjakan, teman-teman, ataupun ketika nanti kita kembali dibangkitkan di negeri akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara instan Allah akan mengazab kita disebabkan kita menduakan Allah dalam peribadahan dan dalam memohon sebuah permintaan ataupun hajat kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi teman-temanku semua, mudah-mudahan kalian senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk memperhatikan urusan agamanya. Ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali, ya. Yang mana hidup ini akan berlalu tanpa makna, sia-sia ketika kita tidak menjadikannya sebagai sebuah kesempatan dan media untuk semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Ayolah kita mulai isi setiap aktivitas kita itu dengan hal-hal yang bernilai ibadah.
Misal ketika kita akan berangkat kerja mencari nafkah untuk keluarga, kita niatkan untuk menghidupi keluarga kita, supaya dengan kehidupan itu semua anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita itu bisa mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mungkin hidup bersama dengan keluarga kita di dunia, nanti di akhirat kita dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin masuk surga, ada yang mungkin dijebloskan dalam neraka. Itu jangan sampai teman-teman. Kalau kita bisa hidup di dunia ini dengan baik, maka apa yang membuat kita terhalang untuk mengajak keluarga kita pun hidup bahagia di surga kelak? Dan itu harapan kita, teman-teman. Sore ini itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan bisa semakin mempertebal keimanan kita, semakin semakin meninggikan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.